Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafaratu ay allati adatuha an tamhul khati'atah. Wa ammal kafaratu, lan anapun utawi kafarat ay tegese allati kang adatuha utawi hubungane kafarat iku antamhul khati'ah, yento ngapus opo al kafarat al khati'atah ing piro-piro kesalahan. Jadi yang disebut kafaroh itu adalah amalan yang bisa menghapus dosa, amalan yang bisa menghapus kesalahan, itu namanya kafaroh. Fa isbaghul wudu'i, moko iku nyempurnaaken wudu fis sabarati ing dalem pira-pira isuk kang banget ademe. Bi fathataini, utawi lafat as-sabarati iku kelawan fathah loro. Jam'u sabaratin iku dadi jama'e lafat sabrah. Bi fathin fasukunin, kelawan den fathahaken, fasukunin lan den sukunak, bi fathin kelawan fathah, fasukunin lan sukun. Jadi lafaz as-sabarat itu adalah jamak daripada sabratun. Kalau sabarat fathahnya 2 kali, sin dan baknya difathahkan semua. Nah, kalau mufradnya sabratin atau sabratun, itu fathahnya sin 1 kemudian disukun. Itu maksudnya. Ai tegese itmamul wudu'i, nyempurnaaken wudu fi waqti syiddatil baradi, ing dalam waktu banget adem. Hubungan kan sama hujan kan? Nah. Bi ayyati bisunanihi, kelawan yento nekani sapa wong bisunanihi kelawan sunnah-sunnahe wudu, wa naqlul aqdami, lan ngelangkahaken pira-pira sikil ilal jamaati, tumeka maring salat berjamaah. Ai tegese ila salati ma'al jamaah, tumeka maring salat ma'al jamaah semertane berjamaah. Wantidharus salati, lan ngenteni salat ba'da salati, lan ngenteni manjingi salat ba'da salati ing dalem sakwisane ngelampaaken salat. Liyusalliyaha, supaya bisa salat sapa wong ha ing salat fil masjid ing dalem masjid. Wa mithluhu, lan utawi sepadane naklul aqdami ilal jamaati. Wa mithluhu, lan utawi sepadane intidharus salati ba'da salati, intidharu kulli khairin, iku ngenteni saben-saben perkara kang apik. Menunggu waktu ngaji iku intidharu kulli khairin. Ada hubungannya kagak? Ada kan? Yang mau kita kaji, ya kan? Yang mau kita kaji nih, ya kan? Padahal sebelum kita ngaji, lumrahnya kalau Allah mencintai seorang hamba, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah itu mencintai seorang hamba, maka dia akan menguji hamba itu, akan memberikan musibah, akan memberikan ujian dalam hidupnya untuk membuktikan keimanannya. Nah, kita lebih dari itu, belum dibaca
mau dibaca, sebentar lagi mau dibaca, diuji dulu sama Allah. Nah, mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak jadi kan tidak ada ini dah. Ya toh? Berarti kita gagal. Tapi berhubung saya sudah tahu ini, karena saya kan ini di pesantren dulu bolak-balik ngaji ini. Makanya kondisional aja Pak Yasin gitu. Nah, begitu sampean bilang di sini masih ada orang, walaupun cuma berdua sampean sama Pak Yuli, saya datang. Gitu. Kenapa? Ya nggak mau kalah, sampean belum tahu, nunggu. Saya udah tahu, masa saya nggak jalan kan gitu. Nah, ternyata banyak orang gitu. Nah, soalnya apa? Kalau saya nggak datang Pak, ketika sampean ngasih info, ini gimana Gus? Masih gerimis gitu kan? Sementara di masjid, di musola cuma ada Pak Yuli sama saya gitu ya. Nah, terus saya bilang ya udah deh libur aja gitu kan. Nah, itu kan saya ndak enak. Sampean sudah menunggu, saya tidak datang. Padahal sampean belum tahu tentang makalah ini. Sementara saya sudah tahu bertahun-tahun yang lalu. Gitu loh. Nanti khawatirnya saya dimasukkan ke dalam nazom yang ada di kitab Subat. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Saya nggak mau seperti itu, mendingan ente aja duluan. Jangan saya. Pak Yasin aja yang disiksa duluan. Jangan saya. Gitu loh Pak. Jadi maksud saya gini loh Pak, indahnya kita belajar ilmu itu. Jadi ilmu yang kita pelajari dari dulu-dulunya itu ya. Nah, itu kalau kita ulang lagi, kita mutolaah, kita sering renungkan, kita sering jadi bahan untuk berpikir. Itu nanti ketika menghadapi hal-hal seperti ini itu bisa kita sambung-sambungkan gitu loh. Gitu loh Pak. Ternyata semua yang ada di alam ini adalah ujian keimanan gitu. Intinya ujian keimanan, mau susah mau seneng itu ujian keimanan gitu loh. Gitu. Sampean ketika mengalami kesenangan, apakah hati sampean itu tidak istiqomah, tidak tenang gitu loh. Terus sebaliknya kalau mengalami musibah atau mengalami kesulitan hidup, apakah sampean juga tidak istiqomah hatinya? Nah itu Pak. Kalau orang beriman, hatinya akan tenang. Kenapa tenang? Nah, korelasinya itu sama firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu? Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun mereka orang yang beriman itu akan menjadi tentram, tenang, damai hati mereka bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ingat apanya? Oh iya, saya ini kan bertuhankan Allah, saya ini kan hambanya Allah, kan nggak mungkin Allah nggak tahu situasi, kondisi, posisi saya itu bagaimana dan di mana. Maka kita tenang. Seperti halnya gini, mohon maaf ya, ketika sampean itu ada di tempat yang sepi, di tempat yang asing, sampean nggak kenal banyak orang di situ. Ketika sampean sendirian, dengan sampean ada yang menemani, itu lebih tenang mana? Lebih tenang ketika ada yang menemani. Loh, kalau makhluk menemani sampean di tempat yang sepi, sampean itu merasa lebih tenang daripada sendirian. Loh, bagaimana Allah yang selalu menemani sampean 24 jam? Kok sampean tidak merasa tenang? Berarti kan tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin bahwasanya Allah selalu menyertai kita, hambanya yang beriman. Nah itu loh Pak, yang dimaksud setiap apa yang ada di dunia ini adalah ujian keimanan bagi kita. Jadi ada beberapa amalan-amalan itu yang apabila kita amalkan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, bisa menghapus
catatan amal buruk kita dan catatan dosa kita bisa terhapus dengan yang namanya al-mukaffiratuz dzunub, amalan yang bisa menghapus dosa. Salah satunya yaitu fa isbaghul wudhu'i fis sabarati, menyempurnakan wudhu fis sabarati, pada saat cuaca dingin di pagi hari. Berarti ini berkaitan dengan sholat subuh. Karena sholat subuh itu posisinya di pagi hari loh. Dan posisi pagi hari itu paling enak-enaknya orang pakai selimut. Apalagi selimut yang bernyawa ya Pak. Itu. Maksudnya isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu itu bagaimana? Ai itmamul wudhu'i fi waqti syiddatil baradi, yaitu menyempurnakan wudhu pada waktu cuaca dingin yang sangat dingin. Itu maksudnya bi ayyatiya bisunaniha, dia tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kadang kan orang karena dingin nih, karena dingin ya, udah deh yang wajib-wajibnya aja deh, dingin gitu kan, sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Dosa? Enggak dosa, tetap dapat pahala, karena walaupun dingin tetap dia mau berwudu walaupun sunnahnya ditinggalkan. Karena kan kembali kepada definisi, sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak mendatangkan dosa. Tapi apabila di saat cuaca yang sangat dingin di pagi hari, itu tetap kita melaksanakan kesunahan-kesunahan yang mengikuti kewajiban-kewajiban dalam wudhu, maka itu bisa menggugurkan amalan-amalan buruk kita, menggugurkan dosa-dosa kita, bisa menghapus catatan perbuatan buruk kita dan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita hanya berwudu, tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka fadilah untuk mendapatkan al-mukaffiratuz dzunub tidak akan tercapai. Gitu deh ya. Termasuk wa naqlul aqdami ilal jama'ati, melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Ai ila salati ma'al jamaah. Kemudian wantidharus salati ba'da salati, dan menunggu masuknya waktu salat setelah melaksanakan salat. Liyusalliha fil masjid, agar dia bisa kembali melaksanakan salat di dalam masjid. Wa mithluhu intidharu kulli khairin, dan begitu juga menunggu tiap-tiap amal kebaikan. Artinya intidharus sholati ba'da sholati itu menjaga wudhunya. Kadang kan orang setelah dia berwudhu untuk melaksanakan sholat, setelah selesai sholat kemudian dia batal, dibiarin batal, dibiarin kita menanggung hadas kecil, dibiarin sampai datang waktu sholat berikutnya baru kita berwudu. Nah, itu nggak apa-apa, karena wudu itu nggak wajib. Wajibnya wudu ketika mau masuk melaksanakan sholat. Tapi ketika kita itu menjaga wudu kita dari mulai waktu sholat yang pertama sampai yang kedua dan yang berikutnya, ketika kita batal langsung kita wudhu lagi untuk menjaga diri kita agar tidak mendapatkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas kecilnya, maka itu bisa menghapus, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah gitulah Pak. Begitu juga ketika mau melaksanakan tiap-tiap amal kebaikan
seperti ngaji, zikir, berdiskusi tentang masalah agama, berdiskusi tentang kemaslahatan umat, baik yang berkaitan dengan dunianya, agamanya, bahkan akhiratnya, dalam keadaan berwudu, terbebas dari hadas kecil. Maka selama diri kita itu terbebas dari hadas kecil, terus itu berguguran dosa itu, berguguran dosa itu terus. Nah kalau habis Gus, nah ketika habis kita masih dalam posisi terbebas dari hadas kecil, amal baik yang tercatat, gitu loh. Nah, makanya para ulama itu menganjurkan orang Islam untuk menjaga wudhunya, untuk menjaga wudhunya. Itu yang dimaksud Pak. Jadi ujian buat kita itu. Cara berpikirnya saya begini Pak, kalau untuk kebutuhan duniawi saja, ya, kalau untuk kebutuhan duniawi saja, saya harus berani menerjang hujan, saya harus berani melewati gerimis. Kenapa? Untuk urusan akhirat enggak. Tadi itu, andai kata pengajian di Al-Ikhlas ini libur, tetap saya keluar rumah. Kenapa? Karena posisinya susu anak saya habis, makanya saya begini. Itu pun nyampe di sana, yang ukuran besar nggak ada, adanya yang kecil, karena stoknya sudah habis, gitu. Nah itu untuk urusan dunia saja, saya harus berani nerjang hujan, apalagi urusan akhirat yang lebih penting, gitu loh Pak. Ayo berapa banyak orang coba sampai sampean berani kan pakai jas hujan itu berangkat kerja loh, berangkat kerja loh. Untuk apa itu? Untuk menjamin kebutuhan sampean di dunia, kebutuhan anak, istri, dan keluarga di dunia. Tapi sampean tidak berani. Banyak orang tidak berani untuk melawan cuaca itu, untuk memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Gitu loh Pak. Bukan berarti harus, enggak harus, karena dalam konteks ilmu fikih, ya, termasuk uzur syar'i, orang boleh tidak melaksanakan kesunahan berjamaah di masjid atau di musola atau di surau karena turun hujan. Itu tidak dianggap khilaful aula, tidak dianggap menyelisihi keutamaan, karena ada uzur. Uzurnya apa? Hujan, gitu loh. Itu kalau dalam ilmu fikih gitu. Hukumnya nggak apa-apa. Tapi dalam konteks ilmu tasawuf, ini kan yang dibahas di sini kan tasawuf. Nashihul ibad ini adalah melatih kita untuk persiapan masuk ke dalam dunia tasawuf. Tasawuf itu apa? Menimbang rasa, Pak. Menimbang rasa gitu loh. Mana yang lebih kita pentingkan ini? Apakah kehidupan di akhirat yang kita yakini kekal di sana, atau kehidupan dunia yang kita yakini hanya sementara? Timbang-timbang itu. Kalau untuk dunia saja saya berani begini, kenapa untuk akhirat saya tidak berani? Ya mohon maaf, saya punya teman itu ya, saking butuhnya, karena anak dan istrinya itu butuh gitu loh, dalam keadaan sakit dia tetap kerja Pak. Sampai cerita sama saya, sampai minum Paramek 3 kali. Mau berangkat minum Paramek begitu. Nyampe di tempat kerja, sebelum kerja minum lagi Paramek dia. Habis kerja siang hari istirahat minum lagi Paramek dia 3 kali. Nah, terus saya bilang, kenapa perilaku seperti itu tidak kamu lakukan ketika untuk urusan ibadah akhirat? Gitu lah. Bukan berarti tidak boleh, boleh.
Tidak dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Tidak dosa. Tapi apa sampean tidak punya rasa malu sama Allah? Nah, apakah malunya sampean itu hanya kepada makhluk, sementara kepada Allah tidak punya malu? Padahal makhluk yang sampean jaga supaya sampean tidak malu kepada makhluk itu, dia tidak memberikan apapun kepada sampean. Sementara Allah inilah yang menjamin kebutuhan sampean, dan banyak pemberian-pemberian Allah yang tidak terhingga. Tapi kita kok tidak punya rasa malu gitu loh. Nah, itu Pak. Itu namanya ujian keimanan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluluskan kita sehingga kita itu tercatat sebagai bagian dari orang yang beriman. Wal maqalatut tasi'atu, adapun maqalah yang ke-9, wal maqalatut tasi'atu, anapun utawi maqalah kang kaping 9, qala wis ngucap sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, mugi-mugi tetep ing atase malaikat Jibril assalamu utawi salam. Ya Muhammad, duh Nabi Muhammad, ish uripo siro ma syi'tah ing ma barang syi'ta kang ngarepaken sapa sira, fa innaka moko saktuhune sira mayyitun iku bakal dadi mayit. Ya Muhammad, Muhammad, isma syi'tah uripo sira ma ing ma barang syi'ta kang ngarepaken sapa sira, fa innaka moko saktuhune sira mayyitun iku bakal dadi mayit. Li anna akhiral hayyi mayyitun, krana saktuhune akhire urip mayyitun iku mayyit. Wa ahbib man syi'tah, wa ahbib lan senengo sira man ing sapane wong syi'tah kang ngarepaken sapa sira, fa innaka moko saktuhune sira mufariquha iku bakal pisah ing man, ai tegese mufariqu man syi'ta bil maut, tegese bakal pisah man sapane wong syi'ta kang ngarepaken sapa sira bil mauti kelawan maut. Wa i'mal lan ngamalo sira ma syi'ta ing ma barang syi'ta kang ngarepaken sapa sira, fa innaka moko saktuhune sira majziyun bihi iku bakal den bales sapa sira bihi kelawan ma syi'ta. Li annal ibadah, karena saktuhune pira-pira kawula majziyuna iku bakal den bales sapa al ibadu bi a'malihim kelawan pira-pira amalane al ibad. Li annal ibadah, karena saktuhune pira-pira kawula majziyuna iku bakal den bales sapa al ibad bi a'malihim kelawan sebab pira-pira amale ibad. In khairan, lamun becik, fa khairun moko becik, fa in syarrun, wa in syarran moko lamun olo, fa syarrun moko olo. Makalah yang ke-9 ini masih berkaitan dengan yang tadi, Pak. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, maksudnya ini bukan kepada Nabi Muhammadnya, tapi sampaikan kepada umatnya gitu. Kan nggak pantas banget kalau malaikat Jibril menasehati Nabi Muhammad, tapi malaikat Jibril menasehati umat Nabi Muhammad disampaikan melalui Nabi Muhammad. Artinya malaikat Jibril mau menasehati umat, tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menyampaikan nasihat malaikat Jibril kepada umatnya. Ishma syi'tah, hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan menjadi mayat, akan mati. Maksudnya bagaimana kok dikatakan mayat? Ya iya, li anna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir daripada kehidupan itu ya jadi mayat gitu loh. Terlahir jadi bayi,
terbuang jadi mayat gitu. Wa ahbib man syi'tah, dan cintailah, sukailah siapapun yang kamu mau. Fa innaka mufaraquha, dan ingat bahwa kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, dengan orang yang kamu sukai. Ai mufaraqu man syi'ta bil maut, yaitu perpisahan dengan orang yang kamu cintai bil maut, dengan sebab kematian. Wa i'mal ma syi'ta, dan berbuatlah apa yang kamu mau. Fa innaka majziyun bihi, tapi ingat bahwasanya apapun yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan. Li'annal ibada, karena sungguhnya setiap hamba majziyuna bi'a'malihim, itu akan diberikan balasan bi'a'malihim, dengan sebab amal perbuatannya atau sesuai dengan amal perbuatannya. In khairan, apabila dia berbuat kebaikan, fa khairun, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran, dan apabila dia berbuat keburukan, fa syarrun, maka dia akan mendapat balasan buruk. Itu Pak. Ini kan sesuai dengan firman Allah kan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau dia berbuat keburukan walaupun sebiji sawi, yarah, dia akan melihat hasilnya. Kembali lagi, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi ingat kamu akan jadi mayat. Ingat kamu akan jadi mayat. Artinya apa? Kalian menggebu-gebu di dunia ini untuk memuaskan hawa nafsu insaniyah sampean, hawa nafsu basyariah sampean di dunia, padahal nanti sampean akan mati, dan ketika mati itu sampean tidak bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan basyariah di alam kubur, karena sudah terputus semuanya, ya, sudah terputus semuanya. Nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu tidur, gitu, nggak perlu yang lain-lain. Dan terus di kubur itu perlunya apa? Yang kamu perlukan di kubur itu apa yang kamu tanam di kehidupan kamu. Masih dunia alam barzah itu Pak. Masih dunia alam barzah itu Pak. Belum berpindah ke akhirat, belum. Masih di dunia itu, di alam barzah itu. Tapi di alam barzah itu disebut alam barzah, itu terminal, tempat transit. Ketika kita dari alam dunia mau berpindah ke alam akhirat, transit dulu. Di mana? Di barzah, di alam kubur. Makanya disebut barzah. Barzah itu pembatas. Barzakhun barazikh, pembatas dari sekian banyak pembatas. Artinya tempat transit gitu loh. Makanya Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu kan julukannya kan Barzakhul Barazikh, gitu. Tempat transit dari beberapa tempat transit gitu kan. Artinya keberkahan dari Allah itu melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Muhammad melalui Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kemudian semua para wali di alam dunia ini mengambil keberkahan Allah dari Nabi Muhammad melalui Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Makanya disebut Barzakhul Barazikh. Dan itu diakui oleh semua ulama. Salah satu contoh yang termaktub dalam kitab Faidhur Rabbani itu ada Syekh Imam Ali As-Sibtiwi, murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bertanya, "Ya Sayyidi, sami'tu syaikhan alladhi zahara bi Abi Samghun." Saya mendengar ada seorang maha guru yang berdomisili di Abi Samghun. Famadza taqul?
bagaimana pendapatmu wahai guru? Katanya gitu. Nah, Syekh Abdul Qadir menjawab, ya waladi, tilka syajaratu nastadhillu tahtaha. Dia itulah pohon yang sangat rindang, di mana aku dan kamu akan bernaung di bawahnya. Nah, gitu Pak. Makanya alhamdulillah sampean walaupun belum begitu kenal dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tapi sudah baca sholawat fatihnya. Karena sholawat fatih itu ijazah langsung dari Nabi kepada Sayyid Ahmad tanpa melalui siapapun. Itu Pak, sebutnya alam barzakh gitu loh. Makanya kuburan itu disebut alam barzakh, tempat transit. Jadi menunggu saudara-saudara kita yang belum sampai, kita tunggu tuh. Kan semua nih ya, dari zaman Nabi Adam itu semuanya bergerak menuju ke akhirat. Nah, karena saking banyaknya rombongan, saking panjangnya rombongan itu, nah, jadi saling tunggu tuh, ya, saling tunggu. Nah, tempat penantiannya di mana? Di alam barzakh. Ketika nyampe alam barzakh, semuanya nunggu di situ. Yang nyampe duluan ya nunggu lebih lama, gitu kan? Sampai semuanya masuk ke alam barzakh, yaitu kiamat, baru melanjutkan perjalanan menuju surga. Nggak ke neraka Gus, ya lu aja, saya enggak. Jangan nanya aku nggak neraka, tujuannya ke surga, kok ngapain mikirin neraka? Nggak usah dipikirin gitu loh. Kita itu fokus mikirin surga aja, gitu. Ya ibarat sampean Pak ya, misalkan nih kayak sekarang nih, sudah 2 tahun kita itu menghadapi ujian corona dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bisa pulang kampung 2 tahun, tidak bisa ketemu keluarga. Nah kemudian sekarang alhamdulillah sudah mulai dibolehkan oleh pemerintah untuk kita pulang kampung gitu kan. Nah ketika pulang kampung itu, apa sampean sempat mikirin yang lain? Enggak, mikirin cepat sampai. Bagaimana ketemu ibu, bagaimana ketemu bapak, bagaimana ketemu orang tua, itu yang ada di pikiran kita di perjalanan tuh. Nah, makanya nggak usah mikirin yang lain, udah fokus. Kenapa? Orang tua kita sudah nunggu di sono. Gitu. Masa sampean mau pulang masih mampir ke rumah teman? Ngapain? Apalagi mampir ke rumah musuh. Ngapain mikirin rumah musuh? Ya coba sampean, kalau sampean pulang kampung apa mikirin? Rumah musuh saya gimana ya? Kan enggak lah. Nah, neraka itu kan rumahnya iblis. Iblis itu musuh kita. Ngapain lu pikirin gitu loh? Udah mikirin surga aja, rumah orang tua kita gitu loh. Paham enggak maksudnya? Itu. Nah, jadi Gus Baha itu mengatakan sudah fokus saja sama surga. Rumah kita tuh surga bukan neraka, itu maksudnya Pak. Kan bapak kita kan Adam loh. Adam gitu dikasih tempat tinggal oleh Allah, yaitu surga. Nah, namanya Adam itu bapak kita, Nabi Adam bapak kita, terus dia punya harta, punya rumah, namanya surga. Jadi warisan kita enggak sebagai anak cucunya? Oh iya, lah ngapain mikirin musuhnya bapak kita? Apalagi rumahnya musuhnya bapak kita, lah kan orang goblok itu. Ya toh, ngapain capek-capekin pikiran gitu loh. Itu Pak. Nah, sebenarnya ini mengingatkan itu. Hiduplah kamu sesuai apa yang kamu mau, silahkan gitu. Tapi ingat, kamu akan jadi mayat. Semua orang itu akan menuju ke akhirat gitu loh. Jadi jangan sampai kamu menyesal karena kamu kekurangan bekal gitu loh. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraquha. Dan cintai siapapun yang kamu mau cintai, sukai siapapun yang mau kamu sukai. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Sampean seneng sama, misalkan sampean merantau ke Jakarta nih ya. Nah, terus di situ sampean ketemu sama orang Padang, ketemu sama orang Betawi, ketemu sama orang Sunda gitu kan ya. Oh sampean seneng tuh karena dia baik, karena dia orangnya
ganteng atau cantik kalau perempuan gitu kan ya. Tapi ingat, ketika kamu pulang kampung dia nggak akan ikut. Kenapa? Dia ya akan pulang kampungnya sendiri, nggak akan ikut sampean kan gitu. Kecuali kalau dia itu sampean nikahi atau dia punya urusan di kampung sampean kan begitu. Makanya kata Nabi itu, ahbib habibakah haunamma. Cintailah orang yang kamu cintai biasa-biasa saja. Jangan terlalu dalam. Biasa-biasa saja. Menyukai orang itu biasa-biasa saja. Karena apa? Bisa jadi orang yang sampean cintai itu akan menjadi orang yang paling sampean benci nantinya. Karena apa? Karena takutnya nanti Allahnya cemburu, Pak. Lah kok kamu lebih mencintai dia daripada saya? Dibalik nanti sama Allah sampean. Yang tadinya sampean cinta banget sama dia jadi benci banget sama dia nanti. Nah, jadi ini resep ini, Pak, teorinya. Kalau sampean pengen langgeng cintanya, ya toh? Nah, udah biasa-biasa aja. Jangan terlalu dalam. Cinta terdalam kita hanya untuk Allah. Karena apa? Kalau Allah cemburu nanti akan dirusak hubungan kita dengan makhluk yang lain itu. Misalkan istri. Nah, makanya Allah ingatkan itu kan dalam Al-Qur'an kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai urusan keluarga dan dunia kamu menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Hati-hati. Kalau sampean ada nih temen gitu kan, kenapa ndak ngaji, Pak? Wah, ini istri saya ngajak keluar, Pak. Habis ini berantem kau sama istrinya. Wah, kok doain jelek? Bukan doain jelek saya. Teorinya begitu. Karena sampean lebih memilih orang yang sampean cintai daripada Allah yang maha cinta, nanti Allah cemburu. Pasti berantem sama istrinya habis ini. Bener berantem, Pak. Tuh, apa saya bilang? Bukan doa saya ndak. Bukan doa, tapi teorinya begitu teorinya. Ketika sampean meninggalkan ibadah hanya karena anak, sebentar lagi anak sampean akan menyakiti hati sampean. Itulah Allah, Pak. Paham maksud saya ya? Nah, karena Sang Maha Cinta itu adalah Allah. Kita mencintai anak istri itu bias dari kecintaan kita kepada Allah. Maka kalau kita punya anak kok bandel, nggak nurut sama kita, sering nyakitin hati kita, buru-buru istighfar kepada Allah. Jangan-jangan cinta kita lebih besar kepada anak daripada kepada Allah. Jangan-jangan kita lebih mementingkan anak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga istri. Kok istri kita itu nggak nurut sama kita? Kok istri kita menjengkelkan? Kok istri kita itu suka ngelawan sama kita? Ya jangan-jangan begitu juga. Cinta kita kepada istri lebih besar daripada kepada Allah. Gitu loh. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda bagaimana? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian itu. Sehingga kecintaan kalian kepada saya itu melebihi daripada orang tua sampean, anak istri sampean, dan orang lain. Gitu? Gimana tuh redaksi hadisnya? Saya lupa tuh. La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ila la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa sairin nas. Tidak beriman kalian itu kalau kecintaan kalian kepada saya tidak melebihi kecintaan kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, dan seluruh manusia. Itu, Pak. Teorinya begitu. Tapi teori ini kalau nggak kita kaji bersama nggak akan ketemu. Paham nggak maksud saya? Harus ngaji, Pak. Harus ngaji. Nah, makanya hati-hati, bukan hati-hati, dahulukan Allah. Jadi kalimat takbir itu, Pak, Allahu Akbar, itu harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kalau urusan dengan Allah, yang lain singkirkan dulu. Yang lain singkirkan dulu. Kalau urusannya dengan Allah. Gitu. Kecuali mereka-mereka ini berkaitan dengan Allah. Gitu loh. Makanya wa i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya, berbuatlah apa yang kalian mau, karena ingat kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian perbuat.
Nah, kalau sampean baik, kategori orang baik itu selalu mendahulukan apa yang berkaitan dengan Allah dan apa yang menjadi perintahnya Allah dan mendatangkan ridhonya Allah, maka akan Allah hadirkan kebaikan itu. Tapi kalau sampean itu berbuat keburukan, yang namanya berbuat keburukan itu berbuat mengikuti hawa nafsu demi kepuasan dirinya sendiri dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan untuk mencapai keinginan dan memuaskan hawa nafsunya, walaupun menerjang batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hati-hati, Pak. Jadi teorinya itu aja. Jadi siapapun yang dihinakan oleh Allah, berarti dia sedang menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh, Pak. Siapapun yang dimuliakan oleh Allah, maka sejatinya dia orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kan orang kan dihina, caci maki, difitnah, diintimidasi, tapi kok tetap aja orang ini, gitu, nggak hancur-hancur, nggak rusak-rusak, gitu loh. Kenapa? Oh, jangan-jangan orang ini adalah termasuk orang yang menjaga kehormatan Allah, sehingga Allah jaga dia, gitu loh. Ya, nah, gitu, Pak. Tapi ada orang yang sudah berusaha menjaga diri, terus melakukan pencitraan untuk nama baiknya, supaya dipandang baik oleh orang, tapi kok rusak-rusak terus. Kenapa? Oh, jangan-jangan tidak menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatannya cenderung menyebabkan kehormatan Allah ternodai. Akhirnya Allah marah, Pak. Gitu loh. Nah, itu ya. Makanya belajarlah agama itu dengan baik, agar supaya kita itu bisa menjalankan agama ini berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya, agar supaya bisa menjadi suri tauladan bagi kita. Jangan beragama berdasarkan hawa nafsu, gitu loh, Pak. Kan ada ya, orang itu beragama berdasarkan hawa nafsu. Contohnya begini, contoh nih, misalkan dia bangun musola, kemudian setelah dia bangun musola, dia ingin musolanya itu banyak orang yang sholat di situ, banyak orang yang ngaji di situ, tapi harus mengikuti kemauannya. Kalau tidak sesuai dengan kemauannya, nggak mau dia. Padahal musola itu ketika dia bangun sudah bukan punya dia. Orang niat bangun musola itu berarti niat membangun untuk dihadiahkan kepada Allah. Jadi kalau orang nyumbang musola, makanya saya sering bilang begini, Pak, kalau ada orang nyumbang ke musola, terus dia itu begini, saya minta catatan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran. Untuk apa? Kalau pengurus nggak ada masalah, tapi kalau masyarakat yang bukan pengurus pengen tahu, itu bagaimana coba? Nggak perlu, sampean tuh ikhlas apa enggak gitu. Kalau pengurus itu memang harus membuat catatan rekapitulasi keluar masuknya dana yang ada di masjid untuk diumumkan kepada masyarakat. Karena itu kewajibannya. Tapi masyarakat tidak punya hak untuk mempertanyakan dengan detail kemana saja duitnya. Karena kan artinya itu kan tidak percaya kalau begitu. Nah, pengurus harus memberikan laporan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Gitu, Pak. Nah, cuma sekarang itu aneh gitu loh. Yang bukan haknya diperjuangkan, yang jadi kewajibannya nggak dilaksanakan. Akhirnya kacau balau. Makanya harus ngaji supaya bisa menempatkan diri, supaya bisa tahu posisinya dia itu sebagai apa dan bagaimana tugasnya. Nah, itu yang penting, Pak. Makanya sebenarnya apa yang termaktub dalam makalah yang
ke-9 ini menjadi teguran kepada kita gitu loh. Agar supaya itu kita tidak hidup semau kita. Kita tidak mencintai orang dengan hawa nafsu kita. Kita tidak berbuat hanya karena keegoan kita, tapi kehidupan kita, kecintaan kita, dan perbuatan kita itu murni karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barakah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.